Bagaimana jika seorang kepala keluarga kehilangan pekerjaannya, sedangkan ia memiliki seorang istri dan 2 orang anak yang harus dinafkahi? Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Di sini aku mau ceritain tentang kisah kepala keluarga, yaitu sang ayah yang diberhentikan dari pekerjaannya. Sebagai kepala keluarga, tentunya peristiwa itu membuat harga dirinya terluka. Ayahnya tidak ingin orang tahu kalau ia sedang dalam titik terendahnya, termasuk keluarga kecilnya sendiri. Lalu sampai kapankah sang ayah dapat bertahan dalam ketidakjujuran ini? Apakah keluarganya akan tahu bagaimana reaksi keluarganya ketika mereka tahu kalau sang ayah membohongi mereka? Akankah sang ayah mempunyai pekerjaan baru atau tetap bertahan menjadi pengangguran? Bagaimana kisah selanjutnya? Sekarang kita langsung masuk aja ke dalam alur cerita filmnya. Film ini dimulai saat sosok pekerja kantoran yang sekaligus adalah kepala rumah tangga, yaitu Ryuhei Sasaki. Ia memiliki seorang istri yang bernama Megumi. Setiap harinya Megumi selalu menyiapkan makanan untuk suaminya dan kedua anaknya, yaitu Takashi dan Kenji. Ryuhei memiliki jabatan yang cukup tinggi di kantornya, yaitu sebagai direktur admin. Ia begitu bersemangat dalam mengerjakan setiap tugasnya. Namun sayangnya, kerja kerasnya itu dianggap remeh oleh bosnya. Dengan mudahnya, Ryuhei diberhentikan dari pekerjaannya. Pemberhentian itu dilakukan dengan alasan efisiensi. Perusahaan mendapatkan tenaga kerja yang berasal dari China, di mana tenaga kerja itu masih muda dan imbalannya terjangkau. Sasaki-san, 今後総務を離れて何やりますか? Ryuhei tak ingin keluarganya tahu kalau ia sudah tidak memiliki pekerjaan lagi. Akhirnya, ia pulang diam-diam ke rumahnya dan masuk lewat jendela. Megumi sadar kalau sikap suaminya itu tidak seperti biasanya. Ia pun bertanya kepada suaminya, apakah ada yang terjadi di tempat kerjanya? Namun Ryuhei mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Ia juga mengatakan kalau ia masuk lewat jendela karena ingin memeriksa kondisi jendelanya, apakah rusak atau tidak. Keesokan paginya, Ryuhei tetap berpura-pura berangkat ke kantor. Ia masih bersikeras untuk menyembunyikan kebenarannya kepada istri dan kedua anaknya itu. Hal itu berlangsung selama berhari-hari. Selama itu juga Ryuhei sudah mencari pekerjaan baru. Sudah beberapa kali tersedia pekerjaan baru baginya, mulai dari petugas keamanan hingga manajer di minimarket, namun ia tolak. Hal ini karena jabatan dari pekerjaan baru itu tidak sesuai atau bahkan jauh dari jabatan sebelumnya. Harga dirinya masih tinggi. Ryuhei masih belum bisa terima kalau ia harus bekerja dengan posisi jabatan yang lebih rendah dari pekerjaan sebelumnya. Di tempat lain, Kenji, anak bungsunya, terlihat tertarik dengan alat musik piano. Kenji pun berencana ingin mencoba dan mendaftarkan dirinya di tempat les piano. Malam harinya, Kenji menyampaikan minatnya itu kepada orang tuanya, Ryuhei dan Megumi. Ibunya menyambut baik dan ingin mendukung minat anaknya, namun tidak dengan ayahnya. Niat baik Kenji itu ditolak mentah-mentah oleh ayahnya. Ayahnya mengatakan kepada Kenji kalau bermain musik adalah hal yang sia-sia. Ryuhei yang menyuruh Kenji untuk fokus belajar untuk masa depannya, tapi sebagai istri, Megumi hanya bisa tunduk kepada keputusan Ryuhei sebagai kepala keluarga. Boku piano yaritai. Ii desho? Nada. Doushite? Toutou sugiru. Hari terus berjalan. Setiap harinya Ryuhei memakai jas berpura-pura berangkat ke kantor. Tak ada pemasukan menjadi pertimbangannya untuk mengantri makanan gratis di taman secara rutin. Hingga suatu hari ia bertemu dengan temannya yang bernama Kurosu. Awalnya mereka belum terbuka satu sama lainnya. Mereka masih membanggakan pekerjaan mereka sebelumnya. Sampai mereka satu sama lainnya curiga
karena selalu ada di taman pada jam kerja. Akhirnya mereka pun saling bertukar cerita tentang nasib mereka. Kurosu mengatakan kalau ia sudah 3 bulan diberhentikan dari pekerjaannya. Sampai saat ini, Kurosu juga belum terbuka dengan keluarganya tentang pemberhentian itu. Ryuhei yang mendengar cerita temannya pun terkejut. Ternyata ada yang bernasib sama seperti dirinya. Ia diajak oleh Kurosu untuk berkunjung ke rumahnya sebagai rekan kerja. Hal ini Kurosu lakukan agar keluarganya tidak curiga kalau ia sudah tidak bekerja. Setibanya di rumah Kurosu, mereka makan bersama dan bercerita kepada istri dan anaknya Kurosu kalau pekerjaan mereka akhir-akhir ini sangat sibuk, hingga Kurosu sering menerima telepon pada saat sedang makan bersama. Padahal yang sebenarnya panggilan telepon itu hanyalah alarm yang Kurosu pasang di teleponnya. Saat Ryuhei sedang di kamar mandi, disitulah ia tahu kalau istri dan anaknya Kurosu sebenarnya sudah tahu kalau Kurosu sudah lama tidak bekerja. Namun mereka tidak bilang kepada Kurosu dan mengikuti kebohongan yang dilakukan Kurosu. Hal itu dilakukan keluarganya agar harga diri Kurosu tidak terluka. Sasaki-san mo dahen desu ne. Di tempat lain, Kenji, anak bungsunya, mengabaikan perintah ayahnya yang melarangnya bermain piano. Kenji diam-diam membawa pulang keyboard yang ia temui di dalam kotak barang tak terpakai di jalan pulang menuju rumahnya. Ia senang sekali bisa mencoba apa yang ia sukai. Tidak hanya sampai di situ, ia juga menekuni apa yang ia sukai itu dengan les piano. Kenji mendaftarkan dirinya ke tempat les piano dengan uang iuran makan yang seharusnya ia berikan ke pihak sekolahnya. Pagi harinya Ryuhei kembali mencari pekerjaan. Kali ini ia berhasil mendapatkan panggilan wawancara, namun sayangnya pada tahap wawancara itu gagal. Hal itu membuatnya begitu kesal. Sama seperti biasa, Ryuhei rutin mengantri makanan gratis yang dibagikan di taman. Siapa sangka pada hari itu hal yang Ryuhei takutkan terjadi. Dari kejauhan, Megumi melihat suaminya sedang mengantri makan siang yang dibagikan di taman. Meskipun begitu, Megumi akhirnya mengetahui kebenaran itu. Ia tidak pernah mengatakan kepada suaminya demi menjaga harga diri suaminya. Di tempat pembagian makanan itu, Ryuhei menyadari kalau temannya Kurosu tidak ada di sana. Ryuhei pun berusaha mencari keberadaan temannya itu di rumahnya. Betapa terkejutnya Ryuhei begitu sampai di rumahnya, ia mendapatkan informasi kalau Kurosu dan istrinya sudah meninggal dunia akibat bunuh diri. Ryuhei pun langsung pergi dan meninggalkan tempat itu. Akhir-akhir ini Megumi merasa lelah dengan perannya sebagai ibu rumah tangga. Setiap harinya ia hanya melakukan rutinitas yang sama. Waktu pun terus berlalu, namun tak ada rasa bahagia dalam diri Megumi. Ia seperti terperangkap dengan keadaannya saat ini, padahal Megumi sendiri ingin melakukan banyak hal yang ia sukai, seperti mengendarai mobil. Anak sulungnya yang bernama Takashi juga sudah mulai beranjak dewasa dan berhak dengan bebas mengeksplor hal yang ia minati, yaitu menjadi bagian dari tentara Amerika Serikat. Takashi juga memberikan surat izin untuk bergabung dengan tentara Amerika Serikat itu kepada Megumi. Takashi ingin ibunya memberikan tanda tangan di surat itu sebagai tanda persetujuan. Megumi mengatakan kalau ia tak keberatan dengan jalan pilihan Takashi. Namun Takashi harus meminta izin dulu kepada ayahnya. Takashi pun menuruti permintaan ibunya. Malam harinya, begitu Ryuhei sampai di rumah, sudah ada Megumi dan juga Takashi yang menunggunya di ruang makan. Di sana Takashi menyampaikan niatnya untuk bergabung dengan tentara Amerika Serikat. Namun Ryuhei menolak memberikan persetujuan itu. Ryuhei mengatakan kalau ia selama ini sudah membesarkan Takashi agar ia bisa hidup enak dan bahagia, bukan menjadi seorang tentara sukarelawan. Takashi tak begitu mempedulikan apa yang ayahnya katakan,
karena ia sudah tahu kalau ayahnya memang memiliki watak yang keras dan menuntut semua orang di rumah harus mematuhi apa yang ia katakan. Takashi pun pergi dari rumah dan tetap memutuskan untuk bergabung sebagai tentara sukarelawan Amerika Serikat. Sementara itu, perbuatan Kenji yang selama ini tak memberikan uang iuran makanan kepada sekolahnya pun diketahui oleh ibunya. Megumi dipanggil oleh sekolahnya karena Kenji sudah menunggak uang iuran makan 3 bulan. Megumi juga memergoki Kenji yang sedang asik bermain keyboard di kamarnya. Kenji pun menjelaskan perihal uang iuran yang tidak ia bayarkan. Kenji mengatakan kalau uang itu ia gunakan untuk membayar uang les piano yang selama ini ia ikuti. Mendengar hal itu, Megumi tidak memarahi anaknya. Ia akan mendukung bakat dan kemampuan Kenji dalam hal piano. Namun Megumi tak mendukung perbuatan Kenji yang berbohong kepada dirinya perihal uang iuran yang tidak dibayarkannya. Ibunya juga berjanji tidak akan memberitahu hal ini kepada ayahnya. Setibanya di rumah, Ryuhei memeriksa kotak surat. Di sana terdapat surat untuk mengikuti audisi sekolah piano. Ryuhei langsung tahu kepada siapa surat itu ditunjukkan. Begitu masuk ke dalam rumah, ia langsung memanggil Kenji. Ryuhei marah kepada Kenji karena sebelumnya ia sudah melarang hal itu, namun tetap Kenji lakukan. Megumi mencoba menenangkan suaminya itu. Megumi mengatakan kalau guru les pianonya memberikan rekomendasi itu karena Kenji memiliki bakat di alat musik itu. Namun sebagai ayah, ia berpendapat kalau itu semua hanyalah tipuan guru lesnya agar ia tetap mendapatkan uang. Megumi tak tahan lagi dengan sikap suaminya yang mengekang anak-anaknya. Akhirnya ia mengatakan kalau ia sudah tahu kalau suaminya sudah tidak bekerja lagi. Ia pernah melihat suaminya sedang mengantri makan gratis di taman. Megumi mengatakan ia tak bilang karena tak ingin harga diri Ryuhei terluka. Megumi juga mengatakan ia tak masalah dengan status Ryuhei saat ini. Apa yang selama ini Ryuhei lakukan hanyalah untuk kepentingan egonya, bukan kebaikan keluarganya. Ryuhei pun hanya terdiam saat itu. Kenji tiba-tiba datang dengan keyboardnya. Ia melempar keyboardnya kepada Ryuhei. Ryuhei yang sedang emosi pun langsung mengejar Kenji ke kamarnya dan memukulnya hingga Kenji terjatuh dari tangga. Kenji! Keluarga Ryuhei kini berantakan. Melihat kondisi keluarganya yang semakin kacau, Ryuhei yang tertekan pun akhirnya menerima apapun pekerjaan yang tersedia baginya. Ryuhei kini bekerja sebagai cleaning service di mall. Pekerjaannya saat ini menjadi hal tersulit baginya. Namun ia harus menerima karena tak ada pilihan lain. Suatu hari saat Megumi sedang sendiri di rumah, rumahnya kedatangan seorang pencuri. Pencuri menyekap Megumi sampai memaksa Megumi untuk ikut dengannya. Karena Megumi sudah melihat wajah dari pencuri itu. Anehnya, Megumi tak memberikan perlawanan. Justru ia mendukung perbuatan pencuri itu kepada dirinya. Hal ini karena Megumi sudah tidak tahan lagi dengan kondisi keluarganya. Ia ingin hidup bebas dari hidupnya saat ini. Di tengah perjalanan, Megumi meminta pencuri itu untuk menepi ke sebuah mall karena ia ingin ke kamar mandi. Pencuri itu pun menuruti permintaan Megumi. Disitulah ia berpapasan dengan suaminya yang sedang bekerja sebagai cleaning service. Sebelum bertemu dengan istrinya itu, Ryuhei yang melakukan pekerjaannya itu membersihkan kamar mandi. Di sanalah ia menemukan amplop berisikan banyak uang. Awalnya ia ragu untuk mengambilnya. Namun akhirnya ia memutuskan untuk mengambil dan menyembunyikan uang itu di balik saku celananya. Disitulah ia bertemu dengan Megumi.
Ryuhei begitu takut dan malu ketika Megumi tahu ia bekerja sebagai cleaning service. Ryuhei pun langsung pergi begitu saja dari hadapan Megumi. Megumi yang tak peduli pun kembali kepada pencuri itu. Hal itu tentu membuat pencuri itu kebingungan, mengingat Megumi bisa kabur begitu saja dari dirinya. Megumi mengatakan kalau ia tidak bisa kembali ke rumahnya, dan Megumi akhirnya yang menyetir mobil pencuri itu pun terhenti di sebuah pantai. Di sana ia hanya bisa terdiam dan meratapi hidupnya. Megumi berharap kalau hidupnya bisa dimulai kembali dari awal. Di lain tempat, Ryuhei yang berlari dengan pincang pun mengatakan hal yang sama. Ryuhei ingin memulai semuanya kembali dari awal. Di tengah perjalanannya, ia ditabrak oleh sebuah mobil. Mobil itu pergi begitu saja meninggalkan Ryuhei yang tergeletak di jalanan seorang diri. Kemalangan tidak hanya menimpa Megumi dan Ryuhei, bahkan Kenji pun mengalami hal yang sama. Kenji masuk penjara karena ketahuan menyelinap di bagasi bis dan tidak membayarnya. Setelah kejadian sulit yang menimpa masing-masing dari mereka, pagi harinya mereka tetap kembali pulang ke rumah. Kenji sudah dibebaskan dan kembali ke rumah yang kosong itu. Di sana ia kebingungan karena tak ada satu orang pun. Padahal biasanya ibunya sudah menyiapkan sarapan. Tak lama dari kepulangan Kenji, Megumi kembali pulang ke rumah. Begitu sampai di rumah, ia langsung menyiapkan sarapan untuk Kenji. Hal yang sama juga dilakukan oleh Ryuhei. Ia terbangun begitu saja dengan kondisinya yang habis tertabrak mobil. Ia bangun dengan kondisi pincang. Di tengah perjalanan pulang, ia mengembalikan uang yang ditemui di kamar mandi mall itu ke dalam kotak barang hilang. Ryuhei tiba di rumah. Begitu sampai di rumah, ia mengganti pakaiannya dan bergabung dengan Megumi dan Kenji untuk sarapan. Di meja makan itu, mereka makan seperti biasanya. Tak ada satu orang pun yang saling tahu apakah yang sudah terjadi pada diri mereka sebelumnya. 4 bulan pun berlalu. Ryuhei masih menjalani pekerjaannya sebagai cleaning service, begitu juga dengan Megumi yang menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga. Di rumah, Megumi menerima surat dari Takashi. Melalui surat itu, Takashi mengatakan kalau kondisinya baik-baik saja. Ia juga memutuskan untuk tinggal di sana sampai waktu yang belum ditentukan. Megumi pun merasa lega ketika tahu bahwa anaknya dalam kondisi baik-baik saja. Adegan selanjutnya kita diperlihatkan pada Megumi dan Ryuhei yang hadir pada audisi sekolah musik yang diikuti oleh Kenji. Di audisi itu, Kenji tampil memukau. Setelah Kenji selesai tampil, Megumi dan Ryuhei langsung menghampiri Kenji dan mengatakan kalau ia bangga kepada Kenji. Dari film ini kita diajarkan untuk jangan memilih pekerjaan karena gengsi. Sebagai seorang suami, jangan sampai tidak bekerja dan berpangku tangan terus-menerus. Tetaplah bekerja walau tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Terkadang rasa gengsi dan tidak mau memulai itulah yang membuat laki-laki menganggur lama dan tidak bekerja. Banyak pekerjaan di jalan yang benar dan bisa menghasilkan harta. Walaupun sedikit, tapi setidaknya bisa memberi makan keluarga. Yang penting carilah pekerjaan yang halal sehingga rezeki itu bisa memberi keberkahan untuk keluarga yang ia nafkahi. Keluarga bisa menjadi tempat untuk pulang ketika susah, maka dari itu tetaplah jaga keharmonisan keluarga serta saling menyayangi, menghargai, dan menghormati satu sama lain. Dan film pun selesai.
Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Terima kasih.